Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, wa khususan ila hadrati jami'il awliya wal ulama fi Indonesia, wa khususan ila hadrati Syekh Hasan Asy'ari wa masyayikhihi wa usulihi wa furu'ihi wa jama'atihi wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aina tawaqqafna bil ams? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Habib ibn Syahidi ay ruwiya an Habib ibn Syahidi. Ruwiya dan riwayatake an Habib ibn Syahidi saking Habib bin Syahid. Kala ngendika sapa Habib bin Syahid libnihi maring anak lanange Habib, ishab ngancanano sapa sira al fuqaha ing para ahli fikih, wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha adabahum ing tata kramane fuqaha. Fa inna dzalika krana setuhune mengkono-mengkono suhbatul fuqaha ahabbu ilayya iku luweh den demeni ilayya maring ingsun min kathirin tinimbang saking belajar akeh minal hadithi saking hadis itu ilmu sahabat. Jadi kita terjemahkan dulu. Diriwayatkan dari siapa? Habib bin Syahid. Beliau berkata kepada putranya, temanilah para fuqaha, temanilah para ahli fikih. Maksudnya kamu disuruh membersamai mereka, entah dalam bentuk mondok, dalam bentuk nyantri, dalam bentuk kamu sering berinteraksi secara langsung dengan mereka. Itu namanya musahabah. Temanilah para ahli fikih dan belajarlah tata krama mereka dari mereka. Kamu disuruh menggali etika mereka seperti apa. Karena hal itu bagi saya, kata Habib bin Syahid, itu lebih saya sukai daripada berhasil mempelajari atau menghafalkan banyak hadis. Jadi menurut Syekh Habib ini mengorek tata krama, sopan santun atau adab kiai atau ahli fikih itu jauh lebih beliau sukai daripada hafal atau berhasil mempelajari banyak hadis. Kenapa? Karena ilmul hali yahtaju ilal musahabah. Nah, jadi betapa pentingnya mondok atau bermusahabah, menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang-orang yang berilmu dan berakhlakul karimah, ya. Kalau dari Al-Lais bin Sa'ad, beliau mengatakan saking pentingnya etika atau adab ini, beliau mengatakan ta'allamul ilma qablal ilmi, ya. Jadi ta'allamul hilma qablal ilmi. Yang pertama hilma.
Jadi kita disuruh belajar adab dulu, sopan santun dulu, baru mempelajari ilmu dan memperdalam ilmu. Lanjut. Waqala lan ngendika Ruwaimun sapa Syekh Ruwaim. Namanya adalah Ibnu Ahmad, Imam Ruwaim Ibnu Ahmad Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani Allahu sapa Gusti Allah anhu saking Imam Ruwaim. Beliau adalah ahlul Quran, juga seorang sufi, ya, ahli tasawuf. Apa yang beliau wasiatkan atau apa yang beliau katakan? Beliau juga berkata pada putranya, ya bunayya, hengger anak cilik ingsun, ij'al ndadekno sapa sira ilmaka ing ilmu sira milhan ing uyah, wa adabaka ai ij'al adabaka, tegese ndadekno sapa sira ing tata krama sira dakikon ing gandum. Nah, jadi beda lagi, ini ada Imam Ruwaim masih tentang pentingnya akhlak atau etika. Beliau berpesan, jadikanlah ilmumu sebagai garam dan akhlakmu sebagai tepung. Artinya apa? Garam itu kan pemberi rasa, tapi tepung itu justru yang bisa digigit, bisa dimakan, bisa mengenyangkan. Nah, itu justru ilmunya adalah perasanya saja. Tetapi yang bisa dipanen, bisa dirasakan itu adalah tepungnya, akhlaknya. Nah, makanya mereka, orang-orang solih zaman dulu, mempelajari adab selama bertahun-tahun baru memperdalam ilmu. Kalau belum bisa bersikap sopan, belum bisa bersikap santun, belum bisa bertata krama, mereka masih terus mempelajari sampai akhirnya dilanjutkan dengan mempelajari baru memperdalam ilmu. Wa qala lan ngendika Ibnul Mubarak, sapa Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu utawi kita ila qalilim maring perkara kang sithik minal adabi saking tata krama ahwaju iku luweh mbutuhake sapa kita minna tinimbang saking kita ila kathirin maring perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Coba artikan, Ibnu Mubarak berpesan apa? Bahwa kami terhadap etika, sedikit saja etika, lebih kami butuhkan daripada banyak ilmu. Jadi kebutuhan kita akan etika itu sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar ilmu tanpa etika. Bahkan ada yang mengibaratkan etika dan ilmu itu seperti balon. Jadi kalau banyak ilmu tapi nggak ada etikanya, seperti balon. Jadi semakin melembung, besar, tapi di dalamnya kosong, nggak ada isinya. Ibarat pohon tidak ada buahnya. Nah, itu etika, ya. Wakila lantin ngendikaake li imamina maring imam kita Asy-Syafi'i rupane Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
Jadi ada orang yang bertanya kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab? Kaifa iku yang den wakila tadi dan ngendikaake kaifa syahwatuka lil adab, opo lafal kaifa syahwatuka lil adab ila akhirih itu. Nah sekarang pesannya, kaifa iku halih kaya apa? Syahwatuka utawi kepinginan sira lil adabi maring tata krama. Seperti apa sih hasrat Anda terhadap akhlak atau etika? Lalu beliau menjawab apa? Faqala maka nuli jawab sapa Imam Syafi'i, asma'u krungu sapa ingsun bil harfi kelawan sak huruf minhu saking adab. Fatawattu mengko nuli demen aqdoi apa pira-pira anggota ingsun annalaha ing temen setuhune iku tetep keduwe aqdoi isma'an apa pira-pira pirungu tatana amu kang ngrasa nikmat apa aqdo bihi kelawan harf. Hasrat Imam Syafi'i terhadap ilmu beliau gambarkan seperti ini. Bagaikan aku mendengar sebuah huruf, ada undangan atau ajakan dari sebuah huruf, lalu anggota tubuhku merasa tertarik untuk lebih mencermati, lebih mendengarkan lagi dan merasakan nikmat untuk mendapatkan huruf-huruf berikutnya. Seperti itu. Saking dia sangat berhasrat terhadap etika atau akhlak. Lalu beliau ditanya lagi, wakila lanten ngendikaake lahu marang Imam Syafi'i, wa kaifa talabuka lahu? Wa kaifa lan iku halih kaya apa talabuka utawi oleh golek panjenengan lahu maring adab. Kemudian bagaimana Anda menggambarkan pencarian Anda terhadap etika atau adab? Lalu beliau menjawab, qala ngendikan sapa Imam Syafi'i, tolabul mar'ati utawi olehe goleki ingsun maring adab iku kaya olehe golekane wong wedok al-mudhillati kang kelangan waladaha ing anak lanange wadon, walaisa lan ora ana laha iku tetep keduwe wadon ghairuhu sapa anak lanang liyane walad. Sapa anak liyane walad. Terus pencarian Anda terhadap etika itu Anda ibaratkan sebagai apa? Ternyata Imam Syafi'i menjawab, bagaikan pencarian seorang perempuan, seorang ibu yang kehilangan anaknya, anak sematawayang, dan dia tidak punya anak yang lain. Nah, kita bisa membayangkan orang yang baru punya anak bayi atau anak kecil, anaknya cuma satu, terus anaknya hilang. Nah, itu kan mencarinya bisa seperti orang gila, ya kan? Kalau di film Unyil dulu kan ada orang gila bawa boneka ya, di mana anakku gitu. Itu saking-sakingnya kehilangan anak itu beban yang sangat berat, sampai orang itu kadang-kadang tidak sanggup menghadapinya. Kalau tidak dengan iman yang kuat, yakin dengan pembagian Allah, tuh banyak yang gila karena kehilangan anak. Nah, Imam Syafi'i mengibaratkan dia mencari ilmu bagaikan seorang perempuan mencari anak sematawayangnya yang hilang.
Wa qala lan ngendikan ba'dhum sapa setengah ulama atau itu utawi tauhid yujibu iku netepake apa tauhid al imana ing iman. Faman utawi sing sapa wong lamun la imana kang ora ana iman iku maujud lahu keduwe man la tauhid mongko ora ana tauhid iku maujud lahu keduwe man. Wal imanu utawi iman yujibu iku netepake apa iman asyari'ata ing syariat. Faman mongko utawi sing sapa wong lamun la imana kang ora ana syariat la syari'ata kang ora ana syariat iku maujud lahu keduwe man la imana mongko ora ana iman iku maujud lahu keduwe man sekaligus wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud lahu keduwe man. Wasyari'atu lan utawi syariat tujibu iku netepake apa syariat al adab ing adab utawa tata krama. Faman la adab lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhid lahu. Nah, jadi ini ada rantai syarat mensyaratkan bahwa tauhid itu mensyaratkan adanya iman. Jadi orang yang nggak beriman nggak mungkin dianggap bertauhid, nggak mungkin dianggap punya tauhid atau mengesahkan Tuhan, nggak mungkin. Soalnya kamu nggak iman, berarti kamu nggak mungkin bertauhid, gitu. Kemudian iman juga mensyaratkan adanya syariat. Jadi kalau kamu mau dibilang orang beriman, kamu harus melaksanakan syariat. Wong beriman kok nggak mau sholat, nggak mau puasa, nonsen imannya. Orang yang nggak punya syariat berarti sebenarnya dia nggak punya iman. Orang yang nggak punya iman berarti dia juga nggak punya tauhid. Kalau syariat itu mensyaratkan adanya apa? Etika. Kamu yang mau dianggap syar'i berarti harus berakhlak mulia. Kalau nggak berakhlak mulia, ngapusi, mau jilbabnya besar-besar, mau nggak pakai jilbab, katanya jilbab hati, mau jilbabnya sedengan, itu nonsen semua. Kalau ngomong dia itu syar'i tetapi tidak punya etika. Jadi urut-urutannya begitu. Kalau nggak punya etika berarti dia nggak syar'i. Orang yang nggak syar'i itu karena dia nggak beriman. Kalau iman pengennya syar'i. Kalau nggak punya iman berarti dia nggak punya tauhid. Pasti bukan orang yang monoteis, yang menuhankan satu Tuhan. Orang kok nggak punya iman, pasti Tuhannya banyak. Maksud Tuhannya banyak itu dia dikendalikan oleh hal-hal lain yang ia tuhankan, seperti itu. Misalnya ambisinya pada jabatan, ambisinya pada harta, ambisinya pada popularitas. Nah itu nanti jadi Tuhan karena dia nggak punya tauhid. Jadi tauhidnya, imannya, syariatnya, semua akhirnya terejawantah dalam akhlaknya atau etikanya. Betul sekali. Fahadihi mongko utawi iki aqwalun nabi wal ulama al-madhkurah, ya. Hadis-hadis, qaul sahabat, qaul ulama yang sudah kita pelajari di atas, kulluha iku utawi sekabehane hadihi nususun iku pira-pira nas sharihatun kang jelas. Wa aqwalun lan pira-pira pengendikan muayyadatun kang den kuatake apa aqwal binuril ilhami kelawan cahaya ilham. Mufsihatun tur kang nerangake
bi uluwi makanatil adabi kelawan luhure panggonane adab. Muslihatun tur kang jelasake bi anna jami'al a'mali kelawan setuhune sekabehane pira-pira akmal at-diniyati kang bangsa agama qalbiyatan iku bangsa ati ana apa al-akmal at-diniyah au badaniyatan utawa kang bangsa badani. Kauliyatan kang bangsa ucapan kana ana apa al-akmal al-diniyah au fi'liyatan utawa bangsa penggawean. Layuk tabaru ora den wilang-wilang syai'un apa suwiji-wiji minha saking akmal illa ingkana angin yen toh ana apa syai' mahfufan iku den kepung atau den liputi bil mahasin kelawan pira-pira kebagusan al-adabiyati kang bangsa adab wal mahamiti lan penggawe pira-pira penggawe kang pinuji as-sifatiyati kang bangsa sifat wal makarimi lan pira-pira kamulyan al-khuluqiyati kang bangsa akhlak. Nah, silakan diartikan semua riwayat-riwayat yang sudah disebutkan di atas pertemuan kemarin sama sekarang, semua itu merupakan teks-teks yang jelas, juga merupakan ucapan-ucapan yang dikuatkan dengan cahaya ilham yang menjelaskan apa? Tingginya kedudukan etika, juga menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa semua amal-amal religius baik yang bersifat perasaan atau hati atau bersifat badaniyah atau gerakan tubuh, ya. Al-a'mal atiniyah kolbiyatan itu contohnya apa? Ya, perasaan-perasaan yang baik, positif, thinking, semangat, sabar, ya, mengalah. Terus apa lagi? Sing al-a'mal al-qalbiyah. Apa lagi? Apa ya? Tidak suudzon, ya, itu pokoknya hal-hal yang bagus lah yang dirasakan, yang diproduk oleh hatimu, ya, oleh perasaanmu. Atau badaniyah, apa itu akmal-akmal perbuatan religius kok bersifat badaniyah? Contohnya apa? Ya, mengucap syahadat itu kan mulut, ya. Kemudian sholat, ya kan? Terus apa lagi? Toharoh, bersuci, kan gini-gini, ya kan? Nah, itu berarti perbuatan-perbuatan religius yang berupa badaniyah. Baik kauliyatan, contoh yang kauliyatan itu apa? Ya, ucapan yang baik, mau baca Quran, ngomong yang baik, gak nyakitin orang, ngomong kalimat-kalimat pujian. Kamu kok kayaknya seger banget, habis apa? Nah, kamu kok kayaknya wajahnya seneng banget, baru dapat apa ya, salam ya. Nah, itu kan ucapan-ucapan yang baik. Nah, itu kauliyatan, baik berupa kauliyah atau fi'liyah, sama dengan badaniyah tadi. Itu tidak dianggap sama sekali, kecuali jika dikemas, disajikan, ditampilkan, dipersembahkan, ya, disajikan dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Jadi percuma, maksudnya gitu loh.
omongannya baik tetapi etikanya kurang baik, omongannya baik tetapi dalamnya berbeda. Nah itu berarti kan tidak berakhlak. Juga dikemas dengan sifat yang baik, al-mahamid as-sifatiyah, juga dengan kemuliaan tata krama. Ini sama aja maksudnya. Semua perbuatan religius itu sama sekali tidak ada artinya kecuali dilandasi dengan akhlak yang baik. Jadi misalnya kamu kan kalau jamaah itu suka saf yang paling depan, ya kan? Nah, tapi suatu hari kamu berebut saf paling depan, tetapi tidak kamu kemas dengan akhlak yang baik. Kalau mengemas dengan akhlak yang baik itu kan dijiwai dengan perasaan, aku kepengen ini fadilah, pahalanya insya Allah lebih banyak. Aku pengen ngamalkan ilmu bahwa aku harus memperebutkan peluang-peluang untuk beramal dengan nilai yang lebih tinggi, begitu kan? Nah, tetapi kalau kemasanmu bukan akhlak yang baik, contohnya apa? Berebut ke depan biar tampak keren. Nah itu kan nyikut anak kecil, kamu udah sunat belum? Sana pergi. Nah, itu apa baik seperti itu? Itu tidak baik. Maka tadi nonsen. Softnya yang di depan dapat softnya, tetapi tidak dapat pahala atau buahnya karena nggak dikemas dengan akhlak yang baik. Seperti itu maksudnya. Baik ucapan, perbuatan, keputusan, pilihan-pilihan, semua yang kamu atasnamakan agama, yang kamu pengen dapatkan nilai dari Allah, semua harus dikemas dengan akhlak yang baik. Wa bi anna tahliyatal amali lan kelawan setuhune maesi amal bil adabi kelawan tata krama, ajilan kelawan age-age, alamatu qabulihi iku dadi tetengere den trimane amal ajilan ing dalem mangsa kang keri. Nah, jadi semua yang dibahas di atas tadi juga mengisyaratkan bahwa menghiasi perbuatan dengan etika atau sopan santun yang baik sekarang ini. Jadi kita usahakan mengemas apapun dengan akhlak yang baik atau etika. Itu karena akan menjadi indikator atau pertanda diterimanya amal kelak di hari kiamat, atau kelak setelah amal itu selesai. Itu indikatornya adalah ketika dikemas, disajikan dengan akhlak yang baik. Kalau enggak, berarti ya enggak diterima. Pokoknya yang ada hubungannya dengan agama itu enggak pernah ada kaitan atau anti dengan segala ketidaksantunan. Jadi kok ada pemimpin orangnya kok sombong, wajahnya sama sekali nggak simpatik, sikapnya nggak baik, itu berarti bukan pemimpin bentukan agama. Semua yang mau dikaitkan dengan agama pasti harus dikaitkan dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Innamaku itu liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau bi'sahnya Rasul itu tujuan utamanya adalah untuk memuliakan etika, menyempurnakan kemuliaan etika. Maka kalau kita sama sekali merasa nggak terkait dengan etika, itu berarti nggak ada nyawanya, agamanya nggak berjiwa atau nggak beruh. Wabi annal adaba lan kelawan setuhune adab kama yahtaju kaya dene oleh butuh ilaihi maring adab
sapa al muta'allimu wong kang sinau fi ahwali ta'allumihi ing dalem pira-pira tingkah belajare muta'allim ya tawaqqafu iku dadi kandhek alaihi ing atase adab sapa al muallimu wong kang mulang ilmu fi maqamati taklimihi ing dalem pira-pira panggonan tingkatan mulange muallim. Jadi semua yang dibahas di atas tadi juga mengisyaratkan bahwa etika sebagaimana dibutuhkan oleh kita sebagai pembelajar dalam menapaki situasi-situasi pembelajaran, maka etika itu juga menjadi tolak ukur keberhasilan apa? Keberhasilan guru dalam menapaki station atau kedudukan pengajarannya. Jadi seperti murid itu guru juga punya tingkatan. Lah tingkatan seorang guru tinggi atau rendah itu tergantung etikanya. Yang harus beretika tidak cuma murid, tetapi guru juga diikat dengan keharusan etika. Makanya di kitab ini nanti ada etika murid, ada etika guru. Etika murid terhadap dirinya sendiri, etika murid terhadap ilmu, etika murid terhadap guru. Guru juga begitu, etika guru terhadap dirinya, etika guru terhadap literatur atau ilmu atau bacaannya, etika guru terhadap muridnya. Ada semuanya. Jangan anggap yang harus sopan muridnya, harus ya sujud-sujud, jalannya membungkuk-bungkuk, tapi gurunya memberi contoh wajah yang baik saja tidak mau. Itu tidak seperti itu. Tapi semuanya dituntun Kanjeng Nabi, semuanya dituntun Rasulullah untuk beretika. Walamma balagot lan sumangsane tumeka rutbatul adabi apa pangkate adab ila hadhil martabati maring iki derajat wakanat lan ono madariku mufassolatihi apa pira-pira nggon nemune rinciane adab khafiyatun iku samar da'ani mongko ngajak ni ing ingsun ma apa barang-barang ra'aitu kang ningali sapa ingsun ing ma minih tiajit tolabati saking pira-pira kebutuhane murid ilaihi maring adab wa usri tikrari tauqifihim lan angele baleni kandeke tolabah ya, ini balik ke sini alaihi ing atase adab ngajak apa ila jam'i hadhihi risalati maring ngumpulake iki risalah tadhkiratan krana dadi pengeling-eling linafsi maring awak ingsun walil qasirina lan maring pira-pira wong kang cendhek akale utawa wong kang pepeka min abna ijinsi saking pira-pira keturunan ingsun. Nah, tadi walama belawat. Ketika kedudukan etika mencapai derajat setinggi itu dan rincian-rincian etika itu masih sulit dimengerti atau masih samar atau masih sulit difahami, maka hal itu
Nah, kebutuhan untuk mengupas hal itu tadi mengundang saya, ya, juga susahnya untuk membuat untuk menemukan pemahaman atau cocok sehingga hal itu mudah difahami, itu terasa susah. Hal-hal tersebut mengajak saya, mengundang saya, menginspirasi saya untuk menulis risalah ini. Kenapa bilangnya jam'i? Itu juga bagian dari etika. Untuk mengumpulkan risalah ini, dia bilang mengumpulkan, ya, itu karena beliau sangat beretika. Jadi ciri-ciri orang yang beretika, ilmuwan yang beretika, dia sering menyebut pakar lain. Menurut ahli ini, menurut itu, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki. Dirinya sendiri nggak kelihatan. Sama seperti Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau selalu mencantumkan pengambilannya. Menurut Ibnu Abbas, menurut Ibnu Sirin, menurut Imam Syafi'i, menurut Ibnul Mubarak, seperti itu. Jadi dia seolah-olah dia mengakui bahwa dirinya hanya mengumpulkan. Justru ini merupakan indikator orang alim kalau banyak mengutip. Jadi nggak pernah atau jarang menyebut menurut saya begitu, jarang. Tetapi beliau selalu menisbahkan kepada pakar yang lebih ahli, pada pendahulunya, pada aulia yang sebelumnya, pada Kanjeng Nabi, sahabat. Itu bagian dari etika. Jadi ini penggunaan kata jam'i ini menunjukkan bahwa Yai Hasyim telah mencontohkan kita bagaimana beretika dalam dunia akademik. Makanya di dunia akademik kita kalau nulis apa-apa disuruh memberi referensi, betul, beri rujukan. Ada yang berbentuk footnote, ada innote. Nanti di akhir artikel ada daftar pustaka. Nah, itu membuat kita beretika. Jangan sok pinter. Menurut saya, tiba-tiba penuh 9 halaman tapi nggak ada rujukannya. Itu nggak beretika, ya. Ini sudah dicontohin sama Yai Hasyim. Ila jam'i hadhir risalati. Tadhkiratan li nafsi, sebagai pengingat untuk diriku sendiri. Juga untuk keturunan saya yang kurang mengerti, yang pemahamannya terbatas, yang masih bodoh. Ini juga beretika. Menganggap bahwa umat saya, keturunan saya, min abna'i jinsi, itu banyak yang belum mengerti. Nah, itu juga beretika. Wasammaitu halan ngarani sapa ingsun ha ing risalah adabal alimi wal muta'allim, ing aran kitab adabul alim wal muta'allim, etika orang alim dan pembelajar, etika guru dan murid, etika pakar dan penuntut ilmu. Nafa'a muga-muga paring manfaat Allahu sapa Gusti Allah biha kelawan risalah fil hayati ing dalem urip wa ba'dal mamati lan ing dalem sakwise mati. Semoga Allah memberi manfaat berkah risalah ini. Risalah ini dijadikan manfaat oleh Allah dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Innahu krana sak temene Gusti Allah waliyul hasanati iku zat kang paring pitulung pira-pira kebagusan. Karena hanya Allah saja yang bisa menolong kita melaksanakan atau mewujudkan segala kebaikan. Kalau enggak Allah yang menghendaki, kitab ini bisa jadi enggak bermanfaat, bisa jadi hilang di telan bumi, bisa jadi enggak dibaca orang, bisa jadi nggak dilanjutkan kajiannya. Tetapi hanya Allah sendiri yang membuat kitab ini akhirnya bermanfaat. Hanya Allah yang menolong. Insya Allah doanya Yai Hasyim Asy'ari benar-benar diijabah dan berkah.
Buktinya semakin marak orang yang mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Tiap kita belajar, insya Allah beliau mendapatkan tidak hanya kiriman pahala berbentuk beribadah mengaji ya, tetapi juga kiriman pahala karena akhlak berapa orang yang terbentuk gara-gara membaca kitab ini. Akhlaknya santri, akhlaknya mahasiswa, akhlaknya guru, akhlaknya dosen ya akan terbantu menjadi baik barokahnya kitab Yai Hasyim Asy'ari. Al-babul awwalu wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.